إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita rasakan saat ini, berapapun banyak nikmat yang kita peroleh di dunia ini, sejatinya akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu dipastikan adalah setiap nikmat dan karunia Allah kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah. Artinya apa? Kita gunakan nikmat ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat. Maka bila mana kita diberikan anugerah sehat, maka pastikan sehat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, di samping kita bekerja untuk urusan duniawi kita. Bila mana kita diberikan harta, maka pastikan harta itu untuk kebutuhan diri dan keluarga. Tetapi di sisi yang lain, kita juga harus menunjukkan kepedulian, bisa berbagi, bisa memberi dalam kehidupan ini. Maka bila mana itu yang bisa kita lakukan, maka insya Allah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak adalah pertanggungjawaban yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini bangsa Indonesia sedang merasakan duka yang mendalam. Terlebih khusus lagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga saudara kita di Aceh. Mereka sedang mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu datangnya banjir bandang yang membumi hanguskan semua aset yang mereka miliki, harta, nyawa, bahkan mungkin semua yang mereka miliki pun tidak ada yang bertahan saat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk Allah yang melewati yang namanya ujian. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya ayat 35 Allah SWT tegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami pasti menguji engkau wahai manusia dengan apa? Bisyarri, sesuatu yang kita tidak kehendaki terjadi dalam hidup ini. Tidak ada orang yang menginginkan puting beliung, tidak ada orang yang menginginkan terjadinya gempa, tidak ada orang yang berkeinginan untuk terjadi banjir bandang seperti yang terjadi saat ini. Tetapi itu adalah kehendak Allah, bagian daripada ujian. Hilangnya nyawa, hilangnya harta, itu semua adalah ujian.
Tetapi ingat, kata Allah SWT, ujian itu tidak terhenti kepada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi. Ternyata sesuatu yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan dalam hidup ini, itu juga bagian daripada ujian. Harta benda, jabatan, status sosial, apapun, semua itu adalah merupakan bagian daripada ujian. Karena itu supaya kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang-orang yang bisa melewati ujian ini, maka cara yang harus kita hadirkan adalah bila mana ujian itu berupa sesuatu yang kita tidak kehendaki, maka kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sabar. Di sisi yang lain, bila mana ujian itu berupa sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini, maka kita dituntut untuk bersyukur dalam hidup ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair, karena apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu menyikapinya dengan baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Bila mana dia diuji dengan kemudahan, kelapangan rezeki, maka dia bersyukur, maka orang ini selalu baik di hadapan Allah. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Bila mana diuji dengan kesulitan, kemudaratan atau musibah-musibah, maka dia bersabar, maka dalam hal ini dia akan selalu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang sama dengan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara saat ini, mereka dituntut untuk bisa bersabar, sekaligus mereka juga ikhlas dan tawakal di dalam menerima ujian. Maka kita yang saat ini, alhamdulillah, dianugerahkan keselamatan, tidak ada musibah yang terlalu berat, maka kita diuji kesyukuran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menghadapi dan melihat problem yang terjadi di Sumatera sana. Kita dituntut untuk bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Kita diuji syukur kita. Apakah kita tergolong orang-orang yang peduli dalam hidup ini? Apakah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita? Ingat, di dalam hadis maupun di dalam ayat-ayat Al-Quran sudah ditegaskan. Salah satu dalam surat Ali Imran ayat 92 misalnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin kita ini menjadi orang baik, mendapatkan kebaikan dari Allah. Bahkan tafsirnya albir, kebaikan itu adalah surga. Artinya apa? Mustahil kita yang saat ini hadir di Masjid Polda ini tidak mungkin masuk surga, kata Allah SWT, sebelum kita memberi, berbagi, menunjukkan kepedulian dari harta yang kita paling cintai di antara harta-harta yang kita miliki. Maka saat ini kita diuji oleh Allah SWT. Mereka diuji dengan musibah, tetapi kita diuji apakah kita masih menunjukkan kepedulian atau tidak. Inilah ujian iman seorang muslim yang saat ini sedang diuji seperti kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman kita sebelum kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana, sebelum kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saudaraku, tidak akan pernah berkurang harta yang kita miliki kalau kita justru berbagi, memberi dalam kondisi seperti saat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak ada ceritanya harta yang disedekahkan itu berkurang. Tetapi sebaliknya yang terjadi, harta itu akan terus dijaga, bahkan akan bertambah terus menerus. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang menyesal, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Manusia di hari kiamat kelak, atau di saat dia meninggal dunia, yang paling dia sesali dalam hidupnya bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak berpuasa. Ingat firman Allah SWT dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah perintahkan kepada kita, saat inilah waktunya Anda berinvestasi. Saat inilah Anda harus berbagi, memberi. Kenapa? Karena kita masih ada peluang, kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih bisa bekerja.
Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, apa kata Allah SWT? Manusia minta di hadapan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikan tambahan usia saya sebentar saja, hidupkan saya sebentar saja, sesaat saja. Allah berkata, mau ngapain kamu kalau hidup? Jawaban kita, mohon maaf, bukan mau ngaji, bukan mau sholat, bukan mau berpuasa. Di situ tabungan saya mau ambil. Di situ aset saya mau jual, saya mau bagi kepada saudara-saudara saya. Saya mau berinfak, ya Allah. Saya mau beramal. Kapan itu? Setelah kita meninggal dunia. Kira-kira bisa? Tidak mungkin, saudaraku. Maka ini adalah peluang bagi kita semua. Mari berdonasi. Kemarin Polda Nusa Tenggara Barat, Bapak Kapolda sudah menginisiasi. Beliau sudah mengumpulkan donasi hari Senin yang lalu saat kami hadir di sini 300 juta. Luar biasa. Artinya apa? Yang lain juga dituntut untuk bisa berkontribusi sekecil apapun kontribusi itu. Insya Allah itu adalah kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian, semoga mencerahkan, menambah ilmu bagi kita semua dan termotivasi untuk bisa menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala salla ala nabihi qadima wa lam yazal qailan alima. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa man walahum ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana wansur ikhwanana al musabina bil musibah في سومطرة وفي Aceh يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.